Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke C-square 1 sampel dengan menggunakan SPSS. Jadi di sini saya sudah mempunyai data yang sudah dihitung dengan manual. Jadi C-square yang dilakukan dengan manual nanti akan kita bandingkan dengan SPSS. Untuk kasus sebuah perusahaan mobil ingin menjual mobil yang bermerek sama dan warna yang berbeda. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah ada pengaruh warna dengan penjualan mobil. Maka diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini ada warnanya merah, kuning, hijau, hitam, putih, silver. Dan di bawahnya ini ada distribusi penjualannya. Oke, kalau sudah kita ketahui, kita masuk ke software SPSS. Kita ke variable view, kemudian column name, tulis warna, kemudian di bawahnya penjualan. Penjualan. Oke, di desimal sini penjualan juga kan. Jadi kita masukkan semua warnanya. Kemudian 2 kuning, yang ketiga hijau, yang keempat hitam, yang kelima putih, yang keenam oke. Kemudian di label measure ini kita ganti nominal. Oke, kalau sudah kita isi semua, kita kembali kita masuk semua kode warna yang kita masukkan tadi. 2, 5 sampai warna tadi. Kemudian distribusi penjualannya kita masukkan. Masukkan ke penjualan. Kemudian kalau kita klik di tanda panah di sini ada start dengan A, kita klik maka variabel warnanya berubah menjadi nama-nama warna tadi, jenis-jenis warna tadi. Merah, kuning, hijau, hitam, putih, dan silver. Oke, kalau sudah, sebelum kita melakukan analisis C-square, kita terlebih dahulu menimbang variabel penjualannya. Dengan cara kita klik data, kemudian ke week SS, kalau sudah di output atau tabel kolom week SS ini, kita penjualannya kita pindah terlebih dahulu, kita tentang week SS by ini, kita pilih week SS by, kemudian penjualannya kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara mengklik 2 kali. Jadi kalau sudah kita pindah ke penjualannya, kita klik OK, langsung kita uji kita kembali ke kanan, kemudian klik non parametric test, kemudian legasi, lalu klik C-square. Sudah di tampilan C-square test ini, C-square test, kita pindahkan variabel warna ke sebelah kanan. Oke, kalau sudah kita pindahkan, kita klik OK, maka akan muncul pengujian C-square. Ada output warna dengan test. Jadi ini nilai observasinya dengan nilai harapannya di sini. Kemudian statistik C-square. Ada C-square 0,18, ada nilainya 5 dengan nilai sertifikasi 0,02. Jadi kalau untuk pengujian manual ini nantinya kita akan bandingkan nilai C-square ini untuk yang manual. Kemudian untuk
uji SPSS yang kita akan bandingkan ini, nilai signifikansinya 0,02. Kemudian untuk uji yang satunya lagi, kita kemudian parameter test, kemudian one sample, kemudian sampai parametric test ini tampilan begini. Kita klik settings, kemudian centang customize test, kemudian yang kedua yaitu convert user probabilities, kita centang, kemudian kita klik change, kemudian kita pilih kategori set for probability. Kalau sudah tercentang begini, langsung kita klik OK, langsung klik run. Maka akan tampil output T-square seperti begini, hipotesis tesnya. Dari output ini kita bisa mendapatkan hipotesisnya 0, hipotesis 0, H0-nya ini. Kemudian tes yang digunakan ini dengan nilai signifikansinya ini, dan putusan yang kita ambil di sini, decision. Oke. Nanti lalu kita akan bandingkan dengan pengerjaan yang manual. Untuk yang manual, yang X hitungnya ini, min 18,483. Untuk yang T-square 18459. Ini 14859, manual 18483. Dia tidak berbeda jauh, kemudian kita akan bandingkan nilai signifikansinya dengan p-value-nya. Ini kriteria pengujiannya untuk SPSS. Kriteria pengujian p-value, jika p-value kurang dari alfa maka tolakkan 0. P-value-nya berapa? 0,0. Hanya 0,0. Berarti p-value-nya kurang dari alfa, tolakkan 0. Jadi kesimpulannya distribusi penjualan mobil tidak sama atau dipengaruhi oleh warna. Atau ini kesimpulan itu, ini H1-nya. Karena H0 ditolak, ini H1-nya yang diterima. Distribusi penjualan sama menurut warna. Jadi itu pengujian SPSS dengan pengujian uji T-square S dan satu sampel. Ini untuk satu sampel. Oke, selanjutnya kita akan ke pengujian T-square 2 sampel. Dengan menggunakan SPSS. Jadi ini saya sudah buat contoh kasusnya dengan mengerjakan secara manual. Nantinya pengerjaan manual ini kita akan bandingkan dengan pengujian SPSS. Yang mana contoh kasusnya sebagai berikut. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara mata pelajaran IPS dengan IPA dengan minat belajar. Minat belajar itu tertarik atau dengan tidak tertarik siswa. Maka diambil sampel kelas IPS sebanyak 80 orang dan kelas IPA 70 orang, dan dari 80 orang kelas IPS yang tertarik hanya 60, dan yang tidak tertarik sebanyak 20. Sebenarnya untuk kelas IPA yang tertarik sebanyak 20 orang dan yang tidak tertarik sebanyak 50. Jadi ini data tadi kita masuk ke tabel kontingensi. Ini ke tabel kontingensi. Tidak tertarik 6 dan tidak tertarik 20. Ini kita jumlahkan. Kemudian IPA yang tertarik 20 dan yang tidak tertarik jumlahkan. Jadi kalau sudah kita ketahui datanya, kita masuk ke pengujian SPSS. Kita ke variable view. Di variable view sini kita tulis pelajaran. Kemudian yang di bawahnya minat. Kemudian di bawahnya frekuensi. Jadi kalau sudah di kolom desimal ganti 0, minatnya juga 0, frekuensinya tergantung datanya karena datanya kita ada desimal, kita ganti 0. Di label pelajaran mata pelajaran.
adalah kemudian di minat kita tulis minat belajar, kemudian di frekuensi kalau sudah di label, di kolom label kita pindah ke kolom evaluasi pelajaran, kita semua pelajaran apa saja, pelajaran IPS, add, kemudian 2 pelajaran IPA, add. Jadi kalau sudah semua masukkan ke situ. Kemudian untuk minat juga, minat semua kita satu cari yang kedua tidak tertarik. Kalau sudah semua dimasukkan minatnya, kemudian di kolom measure di pelajaran kita ganti nominal, nominal juga begitu kita ganti di frekuensi karena dan data scale saja, scale. Jadi kalau sudah di variable view sudah terisi semua, kita kembali ke data view. Di pelajaran sini variable pelajaran kita masuk ke kode yang sudah kita masukkan tadi, pelajaran 1 ini 1. Untuk minat PS minat tarik 1, dia tarik tarik 1 masuk. Jadi kalau sudah begini, kalau kita klik di tanda panah yang ada kolom 1 dan A, kolom 1 dan A, maka tampilannya nantinya akan berubah. IPS tertarik, tidak tertarik, IPA tertarik, IPA tidak tertarik. Jadi kita masukkan frekuensinya, IPS yang tertarik berapa, IPS yang tertarik 60, yang tidak tertarik 20, IPA yang tertarik 20, yang tidak tertarik 50. Jadi kita masukkan IPS tertarik berapa, 60, tidak tertarik 20. Kemudian IPA yang tertarik berapa, 20, yang tidak tertarik 50. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke analyze, kita akan menimbang data frekuensinya dulu, variabel frekuensinya dulu dengan cara data, kemudian ke weight SS, variabel penjualan kita pindahkan dulu. Jadi ini variabel frekuensinya, karena yang akan ditimbang adalah frekuensinya, maka kita akan pindah sebelah kanan, klik tanda panah. Kalau sudah pindah seperti ini, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita kembali ke data view, langsung saja ya, klik analyze, kemudian non parameter, kemudian legasi, kalau salah maaf, deskriptif statistik, analyze, kemudian cross tab. Oke, kalau sudah begini, ini tampilan seperti ini, yang variabel mata pelajaran tadi kolom row di tengah, kemudian minat belajar kolom. Kalau sudah, klik statistik, kemudian centang yang C-square, nah, lalu kemudian sel, centang yang expected, sel dengan expected kita centang 2, untuk centang nanti. Oke, jadi ini tampilannya square 2 sampel seperti ini. N-nya 150, ini di mata pelajaran dengan minat belajar. Di output ini pencirian EIJ-nya 40,7, 37,3, 37,3,
Jadi ini pencarian EIJ-nya, nilai EIJ-nya diketahui di sini. Ini nilai EIJ-nya ini kalau kita hitung manual dengan mudah. Ini 42,66, 37,33, 37,33, 32,66. Jadi di SPSS juga sama seperti itu. Cuma di SPSS ini dia sudah dibulatkan. Jadi 42,7, 3, 27. Kemudian kita lihat yang di choice vertexnya ini. Jadi kita di sini. Jadi ini untuk version choice ini adalah nilai uji manualnya 32,334. Jadi ini nilai hitung manualnya. Ini yang akan dibandingkan dengan ini yang kita akan gunakan perbandingan dengan tabel hitung F1. Kemudian di signifikansinya ini, tim signifikansi ini akan kita bandingkan nilai value-nya. Ini nilai signifikansinya yang akan kita bandingkan dengan alfanya. Tapi kalau sudah kita ketahui, langsung masuk kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya ini. Tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. P-value-nya berapa? 0,00, alfanya 0,00. Artinya p-value kurang dari alfa maka tolak H0. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan minat belajar dan pembelajaran IPS dan IPA. Jadi H0-nya itu karena H0-nya ditolak maka satunya yang diterima. Jadi terdapat perbedaan nilai belajar yang pembelajaran IPS dan IPA. Pembelajaran IPS dan IPA tidak sama. Minatnya beda. Oke, jadi untuk pengujian tes untuk 2 sampel, skor 2 sampel.